Halo semua, kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah sistem informasi. Kemarin kita sudah membahas apa itu proses bisnis dan proses manajemen bisnis. Nah, sekarang kita kembali ke sejarah sistem informasi. Langsung saja ke materi. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pertukaran informasi telah dilakukan sejak dahulu. Pertukaran informasi dilakukan dengan cara menuliskan pada batu, kayu, papirus, atau tanah liat. Perkembangan sistem informasi bermula dari sini. Ada 4 era dalam perkembangan komunikasi dan informasi. Periode pra-mekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol dan gambar untuk menyampaikan informasi. Bangsa Romawi kuno menciptakan sebuah simbol yang disebut alfabet. Mesin kuno yang menciptakan sistem angka dan mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut abakus. Yang kedua yaitu mekanik. Periode ini orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman tahun 1600. Komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal. Komputer ini disebut Pascal Line dan dianggap sebagai titik awal mesin yang menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Yang ketiga yaitu elektromekanik. Periode ini telah diciptakan telepon dan mode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian dikenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal 1948 yang disebut Doublet Master Mark I. Komputer ini merupakan awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Dan yang terakhir, elektronik. Periode ini Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, merupakan cikal bakal dari internet yang digunakan sampai ini. Setelah keempat era di atas, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dengan ditemukannya sistem operasi Unix, Mac, Windows, Linux, era.com, dan penemuan baru lainnya. Ya, dan selanjutnya 6 peran penting teknologi informasi dalam bisnis. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah, dari mulai membayar semua tagihan baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, dan lain-lain. Cukup untuk menggunakan banking dan semua dilakukan dengan cara online. Kita tidak dapat mengkiri pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau dagang, atau bisa disebut juga perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. 6 peran penting teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempermudahkan cara komunikasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, manajemen data, sistem informasi manajemen, customer relationship management, dan terakhir, aktivitas bisnis selama 24 jam. Yang kita ketahui dalam peranan teknologi informasi dalam bisnis, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP.
Peran penting teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi. Baiklah saya jelaskan. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antar karyawan, pemasok dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaan sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan fax, email untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat atau yang biasa kita dengar chatting. Alat semua pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol atau VoIP, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, kita hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah bersedia di depan mata kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita kelola. Selain itu, kita dapat mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor kita. Yang ketiga yaitu manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisi dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Nah, dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan teknis dari strategi itu. Dan yang kelima, Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengolah hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan Customer Relationship Management kita akan membahas lebih lengkapnya nanti di video berikutnya. Dan kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika kawan-kawan suka video saya, like sebanyak mungkin, share kepada kawan-kawan lainnya. Dan peran yang terakhir yaitu aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang sengaja aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan berkembangnya pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku IT mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana adanya banyak persaingan untuk dapat terus berkembang. Diperlukan kreativitas, gigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Baiklah, cukup sampai sini saja yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.